Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Hanya tempat-tempat seperti istana kekaisaran dan aula pemujaan yang dianggap sebagai inti sejati dari kekaisaran Ryu. Kekaisaran Ryu telah menggunakan gereja roh kudus secukupnya dan mereka memanfaatkannya untuk melawan Mas Roh benua Doulo. Ketika benua benar-benar disatukan di bawah satu penguasa di masa depan, dan ketika meriam jiwa mereka berbalik, mungkin mereka memiliki cukup alasan untuk berurusan dengan sekte jahat seperti itu. Wo Yuhao mulai merasakan keringat dingin membasahi bajunya. Dia perlahan menyadari bahwa dia tampaknya melihat sesuatu melalui beberapa hal hanya ketika dia benar-benar duduk diam untuk berpikir. Kekaisaran Ryu sangatlah menakutkan. Aku ingin tahu bagaimana garis depan. Bisakah penggabungan kekaisaran Starlo, Tianhun, dan Dowling menyebabkan masalah bagi Jushi? Jushi juga salah satu gadis paling penting di hati Wo Yuhao tanpa alasan lain selain fakta bahwa dia adalah wanita pertama yang telah memasuki hatinya, dan itu sudah cukup. Pikiran Wo Yuhao selalu dipenuhi dengan emosi campur aduk ketika dia memikirkannya. Jushi berkata, dia terlalu berhati lembut. Ya, Wo Yuhao berhati lembut ketika dia menghadapinya, tapi bukankah dia sama ketika dia menghadapinya? Tapi dia adalah istri kaisar kekaisaran Ryu dan dewi perang dari kekaisaran Ryu. Jika kekaisaran Ryu terus menyerang di masa depan, itu hanya masalah waktu, cepat atau lambat. Mata Wo Yuhao menjadi sedikit redup ketika dia memikirkan masa depan. Dia benar-benar tidak bisa melihat bagaimana masa depan akan membentang. Secara pribadi tujuannya adalah untuk menjadi anggota alam dewa, tapi bagaimana dengan benua Doulo? Apakah kekaisaran Ryu akan benar-benar menaklukkan segalanya dan merubah namanya sebagai benua Ryu? Tidak, sama sekali tidak. Benua Doulo akan menjadi benua Doulo dan aku adalah bagian dari benua Doulo. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi, berapapun harga yang harus aku bayar. Wo Yuhao menarik nafas dalam-dalam saat pikirannya berhenti di sana. Kekuatan spiritualnya berubah menjadi jaring yang tak hitung jumlahnya ketika membentang di tanah ke segala arah. Dia berharap bahwa pasukan utama kekaisaran Ryu akan muncul. Kota Lautan Surgawi adalah kota pesisir terpenting kekaisaran Ryu di selatan. Tempat ini sangat jauh dari kota bercahaya. Setelah pasukan utama kekaisaran Ryu muncul, rencananya bisa berlanjut. Jika rencananya berhasil, dia bisa melihat beberapa harapan untuk benua Doulo. Tetapi perasaan aneh tiba-tiba muncul di lautan spiritualnya. Sensasi ini sangat unik. Dia menyadari keterkejutannya bahwa ada undulasi spiritual samar yang tak hitung jumlahnya dalam jangkauan spiritualnya. Mereka takut, mereka berusaha menghindar, tetapi tidak bisa melarikan diri sama sekali. Setiap gelombang spiritual sangat halus dan satu pikiran dari Wo Yuhao dapat menghancurkan mereka. Tapi ini adalah pertama kalinya Wo Yuhao merasakan begitu banyak contoh kekuatan spiritual pada saat yang bersamaan. Ini adalah pengalaman pertamanya setelah kekuatan spiritualnya benar-benar memasuki tingkat yang sangat terperinci dan rumit. Kekuatan spiritual yang samar-samar ini tidak datang dari musuh-musuhnya atau dari individu yang tangguh. Mereka berasal dari tanaman yang tumbuh di bumi. Tumbuhan ini berkisar dari bilah kecil rumput biru perak hingga pohon besar yang tingginya beberapa puluh meter. Setiap tanaman memiliki kekuatan spiritualnya sendiri. Beberapa kuat sementara yang lain lemah, tetapi rata-rata kebanyakan dari mereka lemah dan rapuh. Mereka jelas merasa takut karena mereka bisa merasakan kekuatan spiritual Wo Yuhao yang kuat. Perasaan itu terlalu aneh. Wo Yuhao menemukan untuk pertama kalinya bahwa tanaman memiliki kekuatan spiritual. Bahkan rumput biru perak kecil pun tidak terkecuali. Perasaan ini terlalu ajaib. Wo Yuhao secara tidak sadar mengungkapkan keramahannya. Dia membuat kekuatan spiritualnya lebih lembut saat dia mengeluarkannya lebih jauh. Keramahannya langsung ditanggapi. Mereka menyampaikan pikiran yang gembira dan bahagia kepada Wo Yuhao. Sensasi ini sangat aneh dan unik. Sepertinya Wo Yuhao telah menjadi pemimpin semua tanaman dalam jarak 5 km di sekitarnya, dan antek-anteknya serta bawahannya melaporkan perasaan mereka kepadanya.
Itu sangat ajaib. Kekuatan spiritual sebenarnya dapat digunakan dengan cara ini. Wu Yuhao tampaknya telah menangkap beberapa kedalaman spiritual dunia. Dia tidak lagi menahan diri saat dia mendorong deteksi spiritual keluar sebanyak yang dia bisa, dan kebajikan di hatinya meningkat terus-menerus. Dia merasakan umpan balik yang diberikan tanaman kepadanya, dan dia menyatakan cintanya pada mereka pada saat yang bersamaan. Deteksi spiritual Wu Yuhao tanpa disadari diperluas sangat luas, dan itu sangatlah jauh. Kekuatan spiritualnya secara bertahap mencapai batasnya, tapi Wu Yuhao benar-benar terpana pada saat ini. Ya, dia heran. Dia menyadari betapa terkejutnya dia bahwa jangkauan kekuatan spiritualnya bisa mencapai lebih dari 50.000 meter. Deteksi spiritual Wu Yuhao biasanya memiliki batas 20.000 meter. Itu sudah menakjubkan, tapi itu sekarang di 50.000 meter. Meskipun diameter ini dihitung dengan tubuhnya di tengah dan itu tidak dapat digunakan dalam satu arah, dia sudah melampaui segalanya dalam sejarah dan menciptakan keajaiban lain. Wu Yuhao percaya bahwa bahkan Imi Doulo tidak akan dapat merenggangkan kekuatan spiritual mereka sejauh 50.000 meter. Tidak hanya kota lautan surgawi dalam inderanya, tetapi beberapa kota lain juga berada dalam jangkauan inderanya juga. Wu Yuhao tanpa disadari telah menemukan kemampuan mistis seperti ini. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Selain itu, ia dapat memperoleh beberapa informasi sederhana dari tanaman ini. Meskipun informasi itu tidak banyak, itu langsung dan mudah dimengerti. Tiba-tiba sebuah pikiran rintas di benak Wu Yuhao. Dia mengajukan pertanyaan dengan deteksi spiritualnya dan menggunakan kesadarannya untuk mencapai semua tanaman dalam jangkauan kekuatan spiritualnya. Apa yang tidak diharapkan oleh Wu Yuhao adalah setelah beberapa menit, satu kesadaran yang meresponnya muncul di benaknya. Dia begitu bersemangat sehingga dia melompat berdiri dari semak belukar tempat dia berada. Pertanyaan yang dia ajukan pada tanaman itu sederhana. Pernahkah kalian melihat kaisar biru perak, raja rumput biru perak? Tumbuhan saling memahami satu sama lain, dan Wu Yuhao hanya memiliki sedikit harapan bahwa pertanyaannya akan dijawab, tapi dia menerima balasan yang sangat pasti. Setelah beberapa menit yang singkat, ya, dia menerima balasan yang pasti. Tubuh Tangya masih sangat lemah, dan bagaimana mungkin Wu Yuhao bersedia melihatnya seperti itu? Dia tidak pernah menyangka bahwa kaisar biru perak yang telah dia usahakan keras untuk ditemukan dalam 3 kekaisaran asli Buddha Doulo tanpa hasil akan ditemukan di Kekaisaran Ryu. Ini benar-benar kejutan yang tak terduga. Wu Yuhao mengatur nafas dan mencoba yang terbaik untuk menstabilkan emosinya. Setelah itu ia mengungkapkan kebajikan terhadap gelombang spiritual yang memberinya jawaban pasti dan memusatkan deteksi spiritualnya ke arah itu untuk mencari makhluk hidup yang menjawabnya. Wu Yuhao dengan cepat menemukan tanaman itu yang secara mencolok memiliki undulasi spiritual yang lebih kuat daripada tanaman biasa. Ketika kekuatan spiritualnya terkunci di sana, dia menyadari dengan terkejut bahwa itu adalah bunga datura. Bunga ini bukan lagi sekedar bunga, itu adalah monster roh, dan kultivasinya dekat dengan monster 10 tahun. Kecerdasannya baru saja mulai terbuka dan ada satu utasnya. Itu seperti bayi yang baru saja dilahirkan untuk sementara waktu dan hanya memiliki sedikit naluri dasar dan buram. Wu Yuhao tidak mendekat karena dia takut akan mengejutkan bunga besar ini. Dia adalah manusia dan monster sangat sensitif terhadap manusia. Kekuatan spiritual murah hati Wu Yuhao berputar saat dia menyampaikan emosinya pada bunga datura dan bertanya dengan sabar. Bunga datura memberitahunya bahwa serbuk sari telah merasakan kaisar biru perak di sebuah lembah tidak jauh dari tempat ini. Kekuatan spiritual Wu Yuhao hampir mencapai 50 km. Dia dengan cepat menemukan lembah itu. Dia belum menemukan sesuatu yang berbeda tentang tempat itu, tetapi di bawah bimbingan bunga datura dia segera merasakan betapa berbedanya tanaman di lembah ini dari dunia luar. Kekuatan spiritual Wu Yuhao bisa mencapai diameter 50 km, tetapi tidak ada tanaman di setiap sudut dalam rentang itu. Dia tidak bisa merasakan kekuatan spiritual di tempat-tempat di mana tidak ada tanaman, jadi dia tidak bisa mendapatkan bantuan mereka dari daerah-daerah itu. Tetapi ketika dia memeriksa lembah itu dengan cermat, dia memperhatikan bahwa ada banyak tanaman yang tumbuh di lembah ini. Namun tidak ada satupun tanaman yang melepaskan kekuatan spiritual untuk bergabung dengannya. Sepertinya ini pasti tempatnya.
Huo Yuhao bisa merasakan dirinya semakin bersemangat. Mereka telah mencari begitu lama dan mereka telah mengumumkan begitu banyak karunia selama 2 tahun terakhir. Sementara mereka telah meningkatkan hadiah lebih dari sekali. Meskipun begitu, mereka tidak bisa menemukan Kaisar Biru Perak sama sekali. Dia tidak menyangka akan menemukan petunjuk di tempat ini. Dia baru saja akan berdiri dan berjalan menuju lembah itu untuk mencari. Namun tiba-tiba, ia merasakan sesuatu. Dia langsung berbaring kembali ke semak-semak. Dia menggunakan imitasi dan dia seperti semak-semak itu sendiri karena dia tidak melepaskan bagian dari auranya sama sekali. Huo Yuhao membelalakkan matanya karena terkejut. Sial, Kekaisar Ryu telah bergerak. Di luar cakrawala, pada batas akal sehatnya, Huo Yuhao bisa merasakan banyak alat jiwa pengintai udara terbang menuju kota lautan surgawi. Ada alat-alat jiwa pengintai udara super tinggi di langit dan lebih dekat ke tanah. Dan beberapa hanya 500 meter di atas tanah. Dia tidak menggunakan deteksi spiritualnya untuk mendeteksi mereka secara langsung karena mereka terlalu jauh. Jadi dia hanya bisa mengamati mereka melalui tanaman di sekitar mereka. Huo Yuhao memperhatikan beberapa lusin alat jiwa pengintai yang sangat dekat dan mengamati semuanya. Dan banyak siluet melonjak tinggi di langit pada saat yang bersamaan. Sepertinya penilaianku benar. Kekaisar Ryu memusatkan kekuatan mereka yang lebih kuat untuk membasmi kita. Senyum tipis muncul di sudut mulut Huo Yuhao. Dua berita baik telah muncul satu demi satu. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Dia harus memeriksa lembah itu. Tetapi lembah ini tidak akan mencabut dirinya dan melarikan diri. Dia akan menjalankan misinya terlebih dahulu sebelum kembali untuk mencari Kaisar Biru Perak. Huo Yuhao baru saja berbaring dan tidak butuh waktu lama sebelum alat-alat jiwa pengintai yang lebih rendah itu mencapai lokasi dan melewatinya. Berbagai alat jiwa pengintai yang telah ditingkatkan mencari jejak mereka. Namun, saat detektor spiritual itu menyapu Huo Yuhao, tak ada reaksi sama sekali. Gelombang spiritual mereka tidak menemukan sesuatu. Tentu saja Huo Yuhao tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menemukan apapun. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menyaksikan ratusan alat pengintai jiwa yang terbang di angkasa di atasnya. Mereka tersebar ketika mereka terbang ke segala arah. Dan semua jenis gelombang alat pengintai menutupi area permukaan yang luar biasa karena mereka seperti jaring besar yang menyelimuti segala sesuatu di sekitar kota lautan surgawi. Senyum tipis muncul di wajah Huo Yuhao. Cari, teruslah mencari. Kalian tidak akan pernah menemukan kami. Mata Huo Yuhao tiba-tiba membeku di saat ini. Bayangan membentuk garis-garis yang rapi kira-kira 1000 meter di langit saat mereka terbang dengan cepat ke arah kota lautan surgawi. Warna-warna keemasan gelap berkedip di tubuh mereka dan mereka masih relatif mencolok ketika matahari menyinari mereka. Huo Yuhao menarik nafas dingin pada apa yang dilihatnya. Satu istilah muncul di benaknya. Alat jiwa berbentuk manusia. Apakah Kekaisar Ryu benar-benar mengembangkan alat jiwa berbentuk manusia? Ya, bayangan-bayangan emas itu adalah instruksi jiwa yang semuanya ditutupi baju besi emas gelap. Setiap alat jiwa berbentuk manusia tingginya sekitar 3 meter dan mereka sepenuhnya tertutupi baju besi emas gelap. Ada 3 pasang alat jiwa tipe terbang terentang di belakang punggung mereka saat mereka berlari di udara. Ada 300 orang. 300 orang berlomba di atasnya dalam sekejap dan setiap orang memancarkan aura yang menakutkan. Huo Yuhao menelan ludah. Apa yang paling dikhawatirkannya terjadi setelah semuanya? Kekaisar Ryu akhirnya membuat terobosan dalam penelitian mereka tentang alat jiwa berbentuk manusia dan perkembangan mereka tampaknya sangat kuat. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.